Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kolam dilihat dari teras. Kalau ada orang berucap salam, mohon dijawab dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Yang tidak jawab dan tidak angkat tangan, tak cap radikal. Salam Pancasila. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Sahibul Bait Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kami hormati Ketua BWI LS Pusat Kiai Haji Dr. Abbas Al-Cireboni, Asarbuni. Para kiai, para masyayikh, para kesepuhan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Ini dari saudara saya dari Semarang datang juga itu, yang sering nari Jalaluddin Rumi itu. Ada Dr. Sugeng Sugiarto dan hadirin semuanya, seluruh keluarga besar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Menyimak dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad maupun Kiai Abbas tadi, saya mengucapkan selamat melakukan rakernas ya BWI. Meskipun baru 1 tahun, kalau bayi 1 tahun itu ya idealnya berangkat. Betul ya? Tapi ini baru mau 1 tahun was sprint. Makanya nggak salah yang disampaikan Gus Abbas itu. Ya. Ada coro bayi kok larine sprint, ya pasti wong do bingung. Ya kan? Kalau udah bingung, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, itu manusiawi. Nah, makanya supaya larinya tidak terlalu sprint tapi continue, ya kan? Maka PBI itu tidak hanya perjuangan Wali Songo, tapi juga perjuangan wasatiyah Indonesia. Betul, kalau ngikuti Kiai Abbas sudahlah. Saya kalah. Kalau saya kan jalan cepat, lari, beliau ini sprint gitu. Nah, supaya nggak banyak fitnah, makanya harus wasatiyah. Sallallahu alaihi Nabi. Tapi memang luar biasa saya apresiasi, dan sebagai atas nama negara, dalam hal ini BNPT, menyampaikan salam hormat dari Pak Kepala BNPT. Gak apa-apa, biasa saya keringetan. Dan sekali lagi mengucapkan selamat. Cuman saya agak apa ya namanya, bertanya-tanya, kenapa kok undangannya Kiai Imaduddin ke saya itu temanya radikalisasi. Ini banyak yang radikal. Ya. Meskipun saya itu direktur deradikalisasi, tapi kalau temanya radikalisasi berarti saya disuruh meradikalisasi bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa. Begini, sebelum saya masuk ke situ,
Saya itu sudah sering dengerin ceramah-ceramahnya para beliau, termasuk ceramah-ceramahnya para yang di sebelah kan gitu ya. Jadi BNPT itu kan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tugasnya merumuskan kebijakan, kemudian mengkoordinasikan, mengimplementasikan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Secara kelembagaan BNPT, Densus Polri itu semua di atas golongan kan itu aparat negara, betul? Ya, kami di semua golongan di seluruh Indonesia ini. Sehingga tugas kami itu mengharmonikan supaya tidak keluar kendali, supaya tidak mengarah kepada terorisme, supaya tidak mengarah kepada konflik. Kita era demokrasi, boleh berdialektika, boleh berdiskusi, boleh berbeda pendapat, tapi tetap harus menjaga persatuan dan tetap pada koridor hukum. Makanya saya heran ketika dikatakan ada pejabat BNPT datang ke Kiai Imad, datang ke Gus Fuad. Nah, ada apa ini? Loh, memang kami mengharmonikan. Loh, kami juga dekat dengan semua golongan. Orang Nusantara itu Bapak Ibu, orang Nusantara kita semua ini karakternya itu 3. Kalau digarai, apa digarai itu? Ya, diawali. Yang pertama ngalah. Begitu dizolimi lagi, setelah ngalah ngalih. Nek terus-terusan dizolimi. Ya itu ini, bukan saya. Lah kami sebagai aparat negara yang melindungi segenap warga bangsa tahu persis ini yang namanya PWILS. Kalau tidak di silaturahmi, tidak di ini justru ngamuk, sing rugi siapa? Lah, makanya tidak benar kalau saya atau BNPT dibilang mengadu domba, justru gitu loh. Mengendalikan semuanya supaya pada jalurnya, betul? Lawang saya yang darahnya NU aja kalau dengerin semangatnya Gus Abbas saja ikut panas. Dan saya bukan santri lah ya, bekas santri aja deh. Itu panas, apalagi orang luar kan bahaya ini kalau nggak diwasati ya, nggak diharmonikan. Dan memang kayak beliau ini kan mujadid ini memang harus dijaga gitu loh. Kenapa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena memang bangsa kita belum sepenuhnya merdeka. Sehingga masih butuh dan bahkan wajib adanya laskar-laskar sabilillah seperti ini. Kami TNI Polri nek ora digaji kon ngumpul nyomok, Pak. Lah ini gratisan kok semangatnya kayak gitu. Bayar. Apa mangan dhewe? Rakernas bayar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bayar kan? Boleh takbir, boleh, tapi didahului dengan sholawat. Dan takbirnya jangan begini. Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Itu Nusantara. Kalau gitu kan Timur Tengah itu.
Ya, hadirin sekalian, radikalisasi. Lah wong wis radikal kok ndadakon radikalisasi. Bapak Ibu, radikalisme itu sesuatu yang hulu, berlebihan, betul? Ekstrim. Semua yang berbau isme itu ekstrim, itu hulu, dan itu berpotensi menjadi buhot, teroris. Tapi radikal wajib. Enggak, radikalnya jangan radinakal tapi radikalem. Kalau radinakal tambah galpos, apa? Gaspol galpos lagi. Gaspol rim blok. Makanya pentingnya BNPT, Densus, dan seluruh aparat negara untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholder, seluruh organisasi kemasyarakatan, termasuk PW itu gunanya untuk jangan sampai ngamuk. Nek ngamuk ya ngamuk narasi ilmiah, diskusi monggo. Ya. Tapi kalau dibiarkan, karena apa? Ya saya, Kiai Imat, apalagi saudara saya, ini sebelah saya ini DNA-nya DNA pemberontak semua. Artinya memberontak terhadap kezaliman, memberontak terhadap segala penjahat dan kemungkaran. Sallallahu alaihi Nabi. Radikal itu maknanya positif, yaitu redik, mengakar. Kita berpikir, bersikap, bertindak wajib mengakar, wajib substansial, wajib fundamental, betul? Tapi tidak boleh isme menjadi paham atau ideologi. Islam bagus nopo enggak? Wajib. Islam tinggi, mulia, ya lu walayu ulang alay, betul ya? Tetapi kalau menjadi Islamisme, maka menjadi Islam politik. Islam itu agama bersumber dari wahyu ilahi yang sempurna, yang menginspirasi untuk rahmatan lil. Ketika menjadi Islamisme, maka tidak rahmatan lil alamin lagi, menjadi rahmatan lil partai, lil kelompok. Itu yang oleh para ulama sering disebut manipulasi dan distorsi Islam. Nah kalau udah Islamnya kok isme, Islamnya kok digunakan sebagai alat politik, apalagi dimanipulasi, yang terjadi adalah al-kaburi. Aku nggak ngomong gue, aku mau itu jatai beliau. Jadi radikal bagus, Islam mulia, nasionalis bagus, ya. Tapi jangan menjadi isme, betul? Berpolitik untuk Islam wajib, tapi kalau Islamisme berarti berpolitik menunggangi Islam, haram. Nah, penting ini saya sampaikan supaya teman-teman tetap radikal, tapi radikal yang wasatiyah, yang substantif, yang sesuai dengan koridor perintah Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Clear? Jadi saya tidak dalam rangka mengadu domba, saya mengayomi semua. Karena tujuan negara, tujuan nasional melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan. PWI LSI ini dibentuk juga dalam rangka mencerdaskan kehidupan supaya masyarakat Indonesia wabil khusus
Nahdlatul Ulama cerdas, sadar, dan terbebas dari segala bentuk penjajahan, terutama penjajahan spiritual. Betul? Makanya tujuan yang keempat, tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar kita, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keberadaan PWI LSI untuk apa? Untuk menghilangkan segala bentuk kastaisme. Saya itu jenderal mantan radikal, jangan dipanas-panasi. Pak, nek ra disyuting tak jawab. Ya. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, ya, di hadapan Allah, laqad kana, tadi disampaikan, ya, kita harus menjadikan Rasulullah itu menjadi suri tauladan di hadapan Allah, ya. Yang membedakan kita itu bukan urunan, bukan dzurriyyah, tapi ilmu, akhlak, dan ketakwaan kita. Betul? Sallallahu alaihi Nabi. Takbir. Kalau seperti ini berarti banyak yang mantan. Mantan mukibin. Jadi PWI, LSI, nggak apa-apa, mantan-mantan itu nggak apa-apa. Kenapa? Sanadnya Bapak Ibu semua ke Sayyidina Khalid bin Walid, lalu Sayyidina Umar bin Khattab. Sallallahu alaihi Nabi. Iblis itu kata Rasulullah takutnya bukan kepada siapa-siapa, takutnya kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Kenapa? Karena Umar bin Khattab bekas sahabatnya Iblis. Jadi tahu rahasianya Iblis. Takut Iblis. Kiai Madudin tahu betul. Loh, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid, begitu dapat hidayah, begitu mantan, sadar, begitu jadi khalifah, paling sukses. Betul? Kak, kalau wali songo, di antara para wali yang mantan siapa? Siapa? Kanjeng Sunan, mantan teroris itu. Kenapa? Orang-orang kaya terteror sama beliau, dirampok dan sebagainya. Tapi begitu dapat hidayah, nah top markoto, betul? Jadi jangan takut dibilang mantan. Kalau takut dibilang mantan berarti belum move. Loh, ex-napiter yang kami bina itu semua tanya, banyak yang tanya boleh nggak kami gabung ke PWI LSI. Aku bilang nanti dulu, karena masih proses vaksinasi. Nah kalau yang di Labsuster ini Kiai Abbas, di Labsuster lapas khusus itu kaum ideolog, ya, ideolognya mereka, JI JAD itu. Itu kalau itu kebanyakan vaksin kelihatannya saya itu. Dulunya anti rokok, sekarang dikit-dikit minta. Dulunya anti musik, sekarang ngarang lagu. Tapi militansinya tidak boleh hilang. Wajib orang itu militan.
cuman militansinya, frekuensinya, channelnya kita atur. Wah, itu lihat KKB atau separatis itu dia udah ngomong, jenderal kapan kami diperintah. Daripada TNI Polri kasihan mereka meninggalkan keluarga dan pasti takut mati. Kami ingin mati. Ngeri, Pak. Kira-kira PBI berani gitu nggak itu? Saya yakin di bawah kepemimpinan Gus Abbas pasti berani. Ya, jadi begitu. Radikal kita semua itu radikal yang baik, yang positif, yang rahmatan lil, yang berpikir bertindak secara mengakar. Ini yang namanya wasatiyah, ini yang namanya moderat. Jadi radikal yang bagaimana? Yang moderat, yang wasatiyah ada 5 indikatornya. 1, radikal dalam memegang teguh komitmen kebangsaan. Betul? Yaitu pandangan hidup yang sudah menjadi konsensus nasional. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45, PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45, PBNU. Pegang teguh secara radikal. Betul? Kenapa saya mewajibkan salam Pancasila? Memang Pancasila itu bukan agama dan tidak akan menggantikan agama. Tapi Pancasila itu formula yang dirumuskan oleh para aulia Allah yang tergabung di dalam founding father bangsa Nusantara, yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Itu yang mampu mempersatukan heterogenitas bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Makanya kenapa sampai sekarang tidak bisa konflik. Tapi nerano PBI yo ampuh. Jadi perlu kayak ini untuk penyeimbang, betul? Jadi semua sila dalam Pancasila itu perintah Allah dalam Al-Quran. Maka barang siapa tidak menjalankan, tidak menghormati, tidak atau melawan Pancasila, sejatinya mereka sedang melawan perintah Allah. Orang isinya semua perintah Allah, betul? Ada nggak yang berani ngomong gini? Hanya Presiden aja. Jenderal mantan radikal. Loh, nanti biar dijelaskan sama para beliau nih, ahli-ahlinya. Nah, yang kedua, setelah memiliki komitmen kebangsaan yang radikal, yang fundamental, dengan militansi tertinggi, ya orang Islam jangan bilang setengah-setengah. Kalau baik, terbaik. Kalau militan, termilitan. Harus dong. Ya lu walayulang alai, betul? Makanya orang Islam itu wajib kaya, karena tangan harus di atas. Jangan wajib minimal kayak doa dan kayak mental, kayak hati lah paling enggak. Yang kedua, seseorang dikatakan wasatiyah, moderat kalau mereka inklusif dan toleran terhadap keragaman perbedaan yang menjadi sunatullah. Bapak Ibu yakin betul sekarang akan Muslim kalau dilahirkan di Bali orang tuanya Hindu? Itu kehendak Allah, betul? Makanya dikatakan wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila inna akramakum, itu pegang teguh. Mohon maaf loh, ini saya bukan kiai ya, tapi kan al polisi al densusia. Jadi wajib, jadi nggak ada itu kastaisme, semua itu membangun kesetaraan di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia, yang membedakan ilmu, akhlak dan ketakwaan. Inilah PWI LSI, pentingnya adanya PWI LSI untuk mengcounter ya anasir-anasir ataupun kelompok-kelompok yang ingin membangun kastaisme tadi. Betul?